Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi ini materi kita tentang positioning dan differentiation, ya. Positioning dan differentiation. Jadi kembali lagi kepada 9 elemen inti dalam pemasaran, bahwa kita tahu ada 9 elemen inti yang terbagi dalam 3 kelompok, itu adanya segitiga S, T, dan V. Mengapa ada S, T, dan V, strategic, taktik, dan value? Karena dalam definisi marketing yang modern, ditentukan bahwa sebenarnya esensi dari apapun aktivitas dalam marketing adalah untuk menciptakan nilai atau value yang pada akhirnya karena value itulah orang mau diajak bertukar, ya, exchange. Ya, jadi esensi dari marketing sebagaimana kita ketahui dalam definisi yang terakhir yaitu value exchange offering, ya, penawaran pertukaran nilai, ya, di mana untuk sampai ke tingkat kita bisa mengajak orang untuk melakukan pertukaran, tentunya harus dimulai dari adanya perencanaan, ya, adanya penyusunan konsep, ada penyiapan produk, ya, perencanaan dan konsep tadi mungkin mulai dari produknya apa, mau dijual dengan harga berapa, nanti akan kita jual dengan cara dan tempat di mana, apakah kita jual sendiri secara langsung, atau kita jual lewat agen, lewat orang lain, ya. Sampai bagaimana cara mengiklankan yang paling tepat, ya. Itulah yang disebut dengan 4P. Bahwa di situ ada elemen produk, ada elemen price, ada elemen place, ya, tempat, dan ada elemen promotion. Itu semua butuh proses perencanaan yang nanti akan dieksekusi. Ya. Oke. Yang mana semua itu harus disusun secara strategik maupun taktik. Strategik adalah konsep besarnya, grand skenario-nya, taktik itu adalah caranya, sehingga strategi yang baik, taktik yang mumpuni, pada akhirnya akan terciptalah value yang tinggi. Sambil review sedikit materi kuliah yang pertama, bagaimana hadir segitiga S, T, dan V. Oke, di dalam setiap bagian S, T, dan V itu ada sub-sub bagiannya lagi, ya, masing-masing terdiri dari S3. Pada strategi terdapat segmentasi, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Ya. Jadi strategi itu ada 3 bagian. Dengan menyadari bahwa pasar cukup luas, kita jangan sampai meraba-raba bagaimana cara kita masuk ke pasar seandainya kita tidak mengenal pasar. Jadi
Strategi itu pada prinsipnya adalah yang pertama dari 3E, yaitu explore. Kita melakukan eksplorasi. Apa yang dieksplor? Pasar. Jadi strategi itu pada prinsipnya adalah kita ingin mengenal siapa pasar kita. Jadi ada 3 langkah untuk mengenal siapa pasar kita, siapa yang bakal kita akan tawarkan sesuatu yang mau kita ajak bertukar, yaitu exchange tadi, dengan cara pasar itu kita lakukan segmentasi, kita bagi-bagi. Tentunya pembagiannya harus sesuai dengan ciri-ciri yang sama. Jangan sampai kita membagi, contoh saja lah, kalau saya bilang bikin kelompok untuk tugas. Tentunya maksud dari pembuatan kelompok itu agar pekerjaan tugas itu mulus ininya, penyelesaiannya. Tapi kalau anggota kelompok kalian ternyata justru tidak bisa bekerja sama karena salah memilih kelompok, salah mengajak orang dalam masuk kelompok, atau salah, ya artinya ada pembagian yang salah dalam pembagian kelompok tersebut, maka pada akhirnya bukan lancar mengerjakan tugas, malah bisa saja berantem. Orangnya berantem, tugasnya nggak selesai. Atau kalaupun dibuat asal-asalan. Itu akibat segmentasi yang salah. Sehingga harusnya segmentasi itu jelas diatur. Yang masuk kelompok 1 adalah orang yang memiliki penghasilan menengah ke bawah, misalnya. Cara pembagian, ingat kita tahu bahwa segmentasi itu ada yang namanya karakteristiknya. Ya. Karakteristik itu sendiri ada 3 macam. Ada karakteristik atau atribut, ya karakteristik atau atribut nama lainnya, yang bersifat statis, sesuatu yang fix, yang tidak berubah-ubah. Ya. Contoh, usia atau jenis kelamin, atau geografis. Ini targetnya orang dusun, orang kampung. Ini kelompok orang kota. Kotanya kota apa? Kota besar atau kota kecil? Karena beda pembagian segmentasi orang kota besar sama orang kota kecil. Kenapa? Karena di kota besar jumlah uang yang beredar jauh lebih banyak. Sehingga tidak selamanya loh, orang yang punya gaji kecil, misalnya PNS misalnya, ya, yang mungkin gajinya cuma 3 juta, 4 juta misalnya, tapi karena dia tinggal di Jakarta, di mana Jakarta itu bahasa gampangnya apa saja mau berusaha bisa dapat uang, maka bisa saja jabatannya nggak seberapa, tapi penghasilannya tinggi. Kalau bahasa Palembangnya, kira-kira kalau di kota besar itu banyak lokak, sehingga tinggal dia mau berusaha apa tidak. Tapi bayangkan orang yang punya pangkat yang sama dengan PNS tadi, dia sama-sama PNS, tapi tinggal di satu kota kecamatan misalnya, yang mana betul-betul sumber penghasilan dia hanya dari gaji PNS-nya itu saja. Sehingga tidak ada peluang tambahan yang lain. Jadi silahkan kamu misalnya membagi kelompok berdasarkan geografis.
Orang kota, kota besar, orang kota sedang, orang kota kecil, orang pinggiran kota, orang desa, ya, orang kampung misalnya. Itu adalah cara membagi. Atau membagi berdasarkan karakteristik kelompok usia. Oh, barang ini bisa dijual untuk anak-anak dan bayi. Ini kelompok remaja, ini kelompok orang dewasa, ini kelompok manula misalnya. Kalau membaginya berdasarkan kelompok usia. Ya. Atau ya terserah, apapun cara untuk membuat kelompok-kelompok yang ada di pasar. Nanti setelah kelompok-kelompok itu bisa kita bagi menjadi, katakanlah ada membagi jadi 5 kelompok, ada membagi jadi 3 kelompok, terserah berapapun hasil pembuatan segmentasi kita itu, baru kita lanjut ke targeting, yaitu dengan menganalisa ya kelompok mana yang paling menarik untuk dijadikan target. Yang tentunya paling mudah untuk diajak transaksi. Yang kira-kira punya peluang besar untuk mau membeli apa yang kita jual. Ya, sekalian saya mengevaluasi tugas yang kalian kumpulkan untuk tugas segmentasi dan targeting. Jujur saya setelah membacanya saya kecewa. Ya. Nggak tahu lah itu apakah tugas itu memang dibuat last minute karena hampir dari 3 kelompok, 2 kelompok yang request ke saya untuk mengumpulkan tidak lewat e-learning, alasannya nggak bisa login dan sebagainya. Ya, dan alasan sudah habis waktu dan sebagainya. Ya. Yang saya herannya kenapa orang lain pada nggak bisa login, saya bisa login gampang gitu. Tapi terlepas dari itu, kalaupun ia di malam jam 9 kurang berapa menit minggu lalu itu memang sedang ada maintenance server e-learning, ya artinya itu baru dibuat tugas itu last minute. Terkesan semua tugas itu menyalin dari internet. Dan tidak ada satupun yang sesuai dengan harapan saya. Malah isi tugas yang kamu kumpulkan itu seolah-olah ngajari saya gitu loh. Ngajarin saya apa itu segmentasi, apa itu targeting, ya, apa itu forsastron, ya, apa itu exotron dan sebagainya, ya. Saya nggak perlu diajarin itu. Sebenarnya nggak usah ribet-ribet bikin tugas itu. Saya cuma ingin tahu ya, seperti apa karakter orang yang ada di pasar yang cocok untuk itu. Itu aja. Bisa nggak kamu mendeteksi di lingkungan kamu yang kira-kira cocok dengan program seperti itu siapa gitu. Jadi saya kasih kesempatan kepada kesemua kelompok, kalau mau direvisi silahkan ya. Kalau mau direvisi silahkan, nanti kunci waktunya saya buka lagi. Ya. Silakan direvisi. Ya. Dengan catatan ditulis
tugas 1, revisi 1. Ya. Artinya ini sudah revisi yang pertama ya, setelah yang dikumpul yang pertama kali ya, sudah pernah direvisi sekali misalnya. Ya, silakan diperbaiki. Ya. Jadi panjang lebar, halamannya banyak, tapi sama sekali tidak menjelaskan apa dan bagaimana karakter target yang sesuai. Itu kalau ngomong targeting. Ya. Kalau ngomong segmentasinya, orang-orang yang ada di lingkungan kamu seperti apa saja karakteristiknya itu. Buatlah, kalau di lingkungan kamu tuh ada 5 macam, ada 5 segmen, buatlah 5 segmen itu apa aja. Kalau ada cuma 3 segmen, ya silahkan 3 gitu. Dari 3 atau dari 5 segmen yang kamu buat itu, mana yang bisa dijadikan target. Boleh 1 saja dari 5, boleh 2 dari 5, boleh 3 dari 5, boleh 4 dari 5, atau kelima-limanya bisa jadi target semua, ya boleh. Ya, seperti yang kita sudah belajar teorinya bahwa targeting itu bisa saja memang dipilih atau keseluruhan dari segmen. Tergantung kondisi segmennya layak atau tidak layak untuk dijadikan target. Oke, ya cukup jelas ya untuk yang segmentasi dan targeting. Silakan direvisi ya. Berikutnya adalah dalam strategi setelah segmentasi dan targeting, kalau sudah jelas siapa target yang mau kita jadikan sasaran, kita masuk ke elemen yang ketiga, yaitu positioning. Ya, itu positioning. Kalau sudah bisa melakukan positioning, nanti nyebrang ke kelompok taktik di mana dimulai dengan diferensiasi. Itu yang akan kita bahas hari ini ya, akan kita bahas hari ini. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan ya, pada bagian pertama strategi ada segmentasi, targeting dan positioning ya. Jadi segmentasi itu pada prinsipnya adalah memetakan pasar kita. Jadi kita mapping. Kemudian targeting itu adalah kita mencocokkan, ya, artinya mencari mana yang cocok dengan strategi kita. Dari sekian banyak kelompok segmentasi, kita akan mencari yang paling fit, yang paling cocok. Saya selalu menggunakan misalnya, ada banyak gadis di dunia ini. Yang pasti tidak mungkin semua bisa kamu jadikan istri gitu. Maka kamu harus mengelompokkan dulu ada berapa jenis kelompok perempuan itu. Bagaimana cara kamu mengelompokkan? Ya, terserah suka-sukanya kamu. Ya. Kalau kamu yang mengelompokkan, ada perempuan berjilbab, ada yang tidak berjilbab, boleh. Atau kamu tidak peduli dia berjilbab apa tidak. Yang penting dia muslim atau non-muslim, silahkan. Atau kamu mengelompokkan berdasarkan sukunya. Ini kombreng, ini Sekayu, ini Jemelahat, ini Wong Jawa, ini Wong Sunda. Silahkan. Kalau bagi kamu suku itu penting. Artinya segmentasi itu kita mengelompokkan berdasarkan alasan yang mau kita pilih. Atau kamu mengelompokkan perempuan yang mana gadis, mana janda gitu.
Terserah, nak Jawa, nak Sunda, nak Padang, nak Batak, nak Sekayu, nak Komering, yang penting gadis. Kalau janda, out, misalnya. Silahkan. Ya. Pokoknya segmentasi itu kita mengelompok-kelompok. Dari kelompok yang kita sudah buat tadi, tentunya mana kita pilih. Oh, ternyata di kelas ini tadi ada yang wong Jawa, ada wong Sunda, ada wong Makassar, ya, ada wong Kalimantan misalnya, ada wong Medan. Terus kata kamu, ah jauh nian, kalau nyari bini wong Jawa, wong Sunda, wong Medan, wong Padang, wong Kalimantan, kayak lebaran besar di ongkos. Jadi kalau cuma itu, yang saya pilih adalah wong yang dalam Sumsel. Alasannya apa? Supaya kalau lebaran tidak jauh baliknya. Pacak naik mobil baik, naik bus, perlu bermotor, kalau cuma balik ke Sekayu, Lahat, Kemarenim, Batu Rajo, misalnya. Itu namanya sudah targeting. Memilih dari segmen tadi mana yang mau dijadikan target. Nah, sekarang positioning itu apa? Positioning di sini disebutkan being strategi. Jadi, setelah memilih target mana, maka mari kita buat strateginya. Kamu udah pilih keputusannya, saya akan memilih target yaitu wong yang dalam Sumsel. Ingat di kelas ini ada berapa kelompok. Berarti yang wong asal luar Sumsel sudah tersingkir. Yang dicari kalau tidak ada wong Lahat, wong Komering, wong Sekayu. Karena itu yang ada di dalam kelas. Nah, positioning adalah macam mana cara menghadapi wong Komering, macam mana cara menghadapi wong Sekayu, macam mana cara menghadapi wong ini misalnya, dan seterusnya. Itu positioning. Ya. Kita membuat strategi yang sebenarnya sebetulnya, yang namanya positioning. Ya. Ya, jadi positioning itu di sini dikatakan ya being strategi, ya, menjadi strategi yang kita gunakan menghadapi kelompok tersebut. Maksudnya adalah di sini dalam bahasa Inggris dikatakan lead your customer credibly. Jadi kita mengarahkan, jadi kita tuh mengarahkan si target tadi, si customer tadi, secara baik dan benar. Jadi bagaimana cara berhadapan dengan orang tersebut. Ya. Jadi dengan kata lain, kita mencoba memberikan pemahaman, meletakkan dalam pikiran pelanggan, dalam pikiran target kita tadi, siapa diri kita. Jadi positioning itu memposisikan perusahaan atau diri kita ke dalam benaknya pelanggan. Supaya apa? Supaya selalu dipikirkan oleh pelanggan, selalu terngiang-ngiang dalam pikiran dia gitu. Balik lagi ke contoh tadi, kalau kamu ada naksir seorang gadis, ya kamu tentu berharap di kepala si gadis itu selalu memikirkan kamu. Muncul dia dalam mimpinya gitu kamu tuh. Bagaimana caranya? Itulah positioning. Bahkan jika perlu sampai istilahnya tergilo-gilo dengan kita. Itulah positioning. Jadi ada beberapa alasan mengapa positioning itu penting. Satu, di sisi diri pelanggan,
Positioning itu kita harapkan supaya pelanggan percaya dengan kita. Dia yakin. Bagaimana mungkin ada transaksi kalau pelanggan nggak percaya? Ya, yakinlah, tidak akan ada perempuan yang mau sama kamu selagi dia tidak percaya siapa kamu. Trust, kepercayaan. Yang kedua, di sisi diri kita sendiri, di sisi perusahaan kita, di sisi bisnis kita, ya, positioning itu akan menjadi alasan kenapa kita hadir. Akan menjadi alasan mengapa kita hadir di sana. Coba, kalau kamu sudah punya wanita idaman kalian yang menjadi orang yang kamu sukai, misalnya, apa alasan kamu hadir di dirinya? Berikutnya, yang ketiga adalah positioning itu penting sebagai bahan untuk iklan, untuk strategi komunikasi. Kita sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya tentang promosi itu, nama lainnya adalah integrated marketing communication. Ya, iklan. Jadi, positioning itulah yang bakal jadi bahan untuk iklan. Sehingga dari ketiga-tiga ini, kalau kita rangkum, maka positioning itu penting karena itu menjadi kunci sukses dalam persaingan. Ya. Contoh misalnya, bagaimana cara Pepsodent unggul dibandingkan produk-produk pasta gigi yang lain. Apa yang dia lakukan dalam positioning? Coba, ingat iklan Pepsodent. Apa yang dia iklankan? Apa yang jadi strategi komunikasinya? Apa yang dia iklankan saat ada, kalau kamu nonton iklan Pepsodent? Membuat gigi putih, Pak. Ya. Gigi putih itu menjadi alasan mengapa dia hadir ke kita. Gigi putih itulah yang diyakini oleh pelanggan. Sekarang, ada nggak orang kepengen gigi putih tapi belinya close up? Coba, siapa yang odolnya pakai close up? Apakah alasan kamu karena ingin gigi putih? Saya yakin tidak. Karena close up itu posisinya adalah nafas segar. Jadi kalau kita selalu kepikiran, kalau kita ke warung, ke toko, ya ke supermarket, mau beli odol, maka saat kita ngerasa kok akhir-akhir ini nafas saya kurang seger ya, nggak enak, rasanya mulut pahit. Yang selama ini kita pakai Pepsodent, terus tiba-tiba pengen ganti pakai close up. Yang selama ini pakai close up, terus tiba-tiba kok rasanya agak kuning-kuning sekarang gigi ya, nggak putih banget gitu loh. Maka tiba-tiba ganti dengan Pepsodent. Itu alasan dan keyakinan ya.
Coba iklannya Rinso apa? Ada yang ingat? Kalau Rinso, iklannya apa? Bandingkan dengan iklan misalnya Attack, sama-sama deterjen. Di mana letak perbedaan? Jadi, kalau Rinso, tergantung Rinsonya. Kalau Rinso yang biasa, dia pasti targetnya putih bersih. Kalau Rinso yang warna, dia bilang warna yang cemerlang, warna yang cerah. Tidak sama dengan iklannya Attack. Apa iklannya Attack? Busa yang melimpah. Nah, pertanyaannya siapa sekarang target yang cocok dengan busa yang melimpah? Buktinya Attack itu masih laku, dibeli orang. Walaupun dia nggak bilang kalau dia mencuci bersih, putih bersih, enggak. Dia bilang busa yang melimpah. Ya. Yaitu orang yang percaya mencuci itu bersih kalau busanya banyak. Siapa? Tentunya orang yang mencuci manual, mencucinya pakai tangan. Kalau dia lihat busanya sedikit, dia nggak yakin kalau bersih. Namun, kalau orang yang mencuci pakai mesin cuci, busa yang melimpah, justru dia bingung. Kenapa? Mesin cucinya rusak, nanti busanya kemana-mana, bisa kena listrik, saking banyaknya busa gitu. Dan mencuci yang busanya banyak, itu berarti harus ngabisin air yang lebih banyak. Karena harus dibilas berkali-kali. Maka, kalau yang pakai mesin cuci, terutama mesin cuci yang otomatis, ya, pada umumnya mesin cuci otomatis itu deterjen yang sedikit busa. Ya, justru kadang-kadang cenderung tidak berbusa, tapi tiba-tiba bisa dilihat airnya keruh kan, karena bisa menanggalkan kotoran. Namun bagi orang-orang di kampung yang airnya itu ngalir tanpa batas karena dari sungai atau dari gunung misalnya, ya, begitu melihat ada deterjen yang bisa menghasilkan busa yang melimpah, yang banyak, dia yakin cuciannya bersih gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa positioning setiap produk, setiap perusahaan selalu berbeda-beda karena dia harus unik. Selain unik, harus berharga, ada value-nya. Karena dia itu unik, karena dia dianggap punya nilai, maka itulah yang akan menjadi alasan ya kenapa itu selalu berada di dalam pikiran pelanggan. Apa definisi positioning? Positioning adalah satu tindakan merancang, ya, designing, merancang. Apa yang dirancang? Company's offering, penawaran perusahaan. Dan image. Jadi yang kita rancang itu ada dua. Satu, apa yang mau ditawarkan. Dua, image atau kesan apa yang mau diciptakan. Yang mana kesan tersebut ya sesuatu yang unik dan sesuatu yang berharga tadi ya. Unik bermakna dia berbeda dari
orang lain, ya di sini distinct competitive position, berbeda dari kompetitor kita, sesuatu yang punya nilai atau yang bermakna, meaningful, di mana kedua-duanya ya, yang unik dan bermakna tadi menduduki pikiran pelanggan. Ya, jadi positioning itu adalah tindakan merancang. Apa yang dirancang? Ada dua. Satu, apa yang mau ditawarkan. Kedua, image atau kesan apa yang mau kita dudukkan di dalam benak pelanggan. Ya. Occupy itu menduduki. Ya, terjemahan occupy itu menjajah. Ya. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, occupy itu menjajah. Ya. Di mana dua hal tadi, yaitu penawaran dan image tadi, menduduki. Kenapa dia menduduki benak pelanggan? Karena dianggap meaningful, bermakna, distinct, berbeda dari kompetitor. Itu yang dimaksud dengan position. Jadi, seperti contoh yang saya berikan untuk tugas yang lalu, kalau kamu bisa menyusun positioning-nya, kamu bisa lihat ya apa yang menjadi keunggulannya, apa yang unik dari produk yang ditawarkan, maka itu kita harapkan bisa menjadi sesuatu yang melekat dalam pikiran pelanggan. Bagi yang sudah mengikuti KP digital marketing, salah satu kesalahan yang kamu lakukan adalah kamu tidak mengenali siapa target kamu, sehingga kamu tidak bisa mendudukkan apa yang penting, apa yang unik di pikiran pelanggan, sehingga sering mengalami penolakan. Seharusnya kalian bisa melakukan positioning. Jadi positioning itu sesuatu yang unik, sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang membuat orang menjadi mau terhadap apa yang kita tawarkan. Ya. Jadi, bagaimana cara ada orang bisa menawarkan produk yang sama yang kita tawarkan, tapi orang itu berhasil, kamu tidak. Sama dengan kamu jual roti, orang lain jual roti. Kenapa dagangan orang lain laku, sementara dagangan kamu tidak laku? Di mana letak salah? Jangan-jangan setiap kamu menawarkan roti itu, kamu tawarkan pada orang yang sudah kenyang. Tentunya, kalau kita jual makanan, tawarkan pada orang yang lapar. Kamu nawarkan suatu bisnis yang memberikan keuntungan misalnya 150.000. Sementara orang itu gajinya 20 juta, 30 juta sebulan. Memang dia mampu membeli yang kamu tawarkan, tapi dia lihat kok tidak menguntungkan, cuma dapat 150.000. Sementara aku dengan mudah bisa dapat 30 juta sebentar aja gitu. Tentunya bahasanya yang kita gunakan beda. Saat ketemu orang yang barangkali uang 10 juta itu sebentar aja dia dapat. Bilang sama dia, ini bisa dapat 3 miliar gitu.
Tapi bagi orang yang barangkali mencari uang 50.000 itu susah, terus kamu bilang ini ada bisnis gampang, mudah, sekali dapat untungnya 150.000. Wah, dia pasti mau. Kenapa? Dia udah ngerasakan betapa susah nyari uang 50.000. Terus tiba-tiba kamu menawarkan sebuah bisnis yang bisa menghasilkan 150.000 secara mudah. Pasti dia tanya, bagaimana caranya? Ya, jadi harus didesain, harus dirancang. Nah, bagaimana cara merancangnya? Bagaimana cara mendesainnya, iklannya? Minggu lalu sudah kita belajar salah satu caranya, yaitu tentang copywriting atau konten digital content marketing, ya, yang diajar oleh Pak Sabri Rashid minggu lalu. Jadi positioning itu tadi sudah kita bahas, pada prinsipnya adalah proses menempatkan keberadaan kita, perusahaan kita, atau bisnis kita di dalam benaknya pelanggan. Supaya kepikiran terus. Ya. Banyak cara membuat orang kepikiran terus. Ya. Yang salah satunya diajarkan Pak Sabri itu. Bahwa kita membuat tagline, cara menulis, ya, iklan, dan sebagainya. Ya. Jadi, bagaimana memposisikan di benak pelanggan? Ya. Tentunya, kalau secara teori, ini kita membuat positioningnya, ya, kita bangun development itu, kita bangun positioningnya. Yang kedua, kita tunjukkan benefitnya, manfaatnya, dan kita tulis pernyataannya. Ini secara teori akademisnya begini, ya, ada 3 langkah. Namun yang sudah dicontohkan oleh Pak Sabri Rashid minggu yang lalu, langsung bagaimana mempraktekkan, ya. Diajarkan kita bagaimana membuat kalimat-kalimat yang menggunakan perandaian binatang, ya, tumbuhan, bunga, ya, atau menggunakan rima yang kayak pantun, kayak puisi gitu, ya. Tapi tentunya di dalam kalimat-kalimat itu harus menunjukkan benefit, manfaat. Benefit itulah yang nanti akan melekat. Contoh dari Pepsodent gigi putih. Gimana cara menulis kalimat yang pada akhirnya kesimpulannya kalau pakai Pepsodent gigi putih. Kalau pakai close up, nafas segar. Kalau pakai rinso, mencuci bersih, putih cemerlang. Kalau pakai attack, mencuci busa melimpah. Minum aqua segar. Datang Le Mineral, selain segar, ada manis-manisnya katanya. Masa air putih ada manis-manisnya? Saking ingin menunjukkan dia segar itu. Tapi buktinya, kesegarannya aqua masih belum bisa mengalahkan yang lain. Buktinya aqua itu masih menjadi pemimpin pasar untuk air mineral. Bahkan sudah menjadi brand identity. Mau beli aqua yang mereknya Aira. Di aqua itu harusnya merek, tapi sudah menggantikan produk. Harusnya membeli air dalam kemasan merek Aira, bukan beli aqua merek Aira. Gitu. Kenapa? Kalau aqua mahal, kalau Aira murah.
Jadi seperti yang tadi saya sudah ceritakan contoh, ya, mungkin yang sudah ikut KP digital marketing sudah merasakan, terutama merasakan kegagalan barangkali, ya, karena tidak membangun positioning yang tepat, ya. Harusnya kamu membangun positioning itu kembali kepada Diamond 4C. Ya. Siapa diri kamu, company, siapa pelanggan kamu, customer, siapa kompetitor kamu, dan bagaimana kondisi pasar kamu. Ya. Tadi, saya sudah kasih contoh tentang customer. Jika customer-nya orang punya penghasilan 30 juta, 40 juta dengan mudah, tiba-tiba kamu tawarin bisnis yang untungnya 150.000, nggak mau dia. Namun bisnis yang sama, ya, itu akan menarik kalau yang disampaikan positioning-nya adalah bisa menghasilkan 2 miliar. Namun sebaliknya, kalau customer kamu, orang yang punya penghasilan hanya sekitar 50.000, kamu sebut nanti ini bisa menghasilkan 2 miliar, malah dia tidak percaya. Ah, mana mungkin lah, nyari 50.000 aja susah, kok ngomongnya 2 miliar. Jadi harus tepat. Karena balik lagi siapa customer kita, apakah saat berhadapan dengan customer tersebut, customer itu juga dipengaruhi oleh kompetitor, lingkungan pasarnya seperti apa, ini pasarnya di mana, kondisi ekonominya, kemampuan teknologinya, dan sebagainya. Ya. Jangan sampai, misalnya, balik lagi, harusnya kalian yang sudah ikut KP yang bisa banyak bercerita ke kawan-kawan yang lain, ya, bagaimana kalau berhadapan dengan orang yang nggak kenal teknologi IT, punya handphone hanya untuk nelpon, punya handphone hanya untuk sekedar kirim SMS. Kadang ada orang tuh punya handphone gayanya aja, handphone hebat Samsung, tapi cuma dipakai untuk nelpon sama SMS. Paling banter dia bisa WhatsApp, selebihnya nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu cara install, karena waktu beli HP langsung diinstalkan oleh orang toko misalnya. Dia nggak ngerti apa itu Play Store, apa itu App Store. Kamu bilang, kamu pakai telepon, pakai WA. Pak, download dari App Store aplikasi Trust Wallet. Apa itu? Nggak ngerti dia. Itu. Dan sebagainya. Ya. Jadi ini perlu dipahami dulu. Kalau sudah tahu, ya, ini saya nggak bahas satu persatu ya. Ada customer, company, kompetitor, dan change ya, dalam bisnis. Nah, yang terpenting adalah membangun benefit. Jadi, saat kita menceritakan sesuatu untuk ditawarkan ke calon pelanggan, kamu harus menggunakan cara positioning supaya menjadi sesuatu yang melekat dalam pikirannya dia, yang bersifat unik dan valuable, berharga. Apa yang mau kamu tanamkan di pikiran dia? Ya. Bisa yang pertama, kualitasnya, performance-nya. Yang pertama itu performance adalah
apakah produk tersebut atau jasa yang ditawarkan tersebut ya, mampu sesuai dengan kebutuhan atau harapan dari si target. Contohnya adalah kalau kamu jualan roti, ya, maka bisa saja roti itu ditawarkan untuk memenuhi kenyangnya orang tersebut. Karena yang dia butuhkan adalah karena dia lapar, karena dia butuh makanan. Atau sebetulnya dia tidak lapar, tapi dia sedang punya harapan mencari makanan yang enak. Ya, makanan yang enak itu kadang-kadang tidak harus nunggu orang lapar. Jadi sekali lagi, contoh, kalau ada bisnis yang mau kita tawarkan, memang ada kalanya orang itu ya seperti nggak butuh. Ya seperti tadi, kamu nawarkan makanan, orangnya kenyang. Oke, dia nggak butuh. Tapi kalau kamu bisa bilang, Pak, ini sesuatu yang enak. Sesuatu yang enak. Maka, walaupun dia kenyang, karena itu ditawarkan sesuatu yang enak, dan barangkali dia akan beli juga. Karena kalau yang enak itu nggak usah nunggu lapar. Itu yang namanya performance benefit. Yang kedua, convenience benefit, kenyamanan. Ya. Bagi yang kemarin KP, kita selalu bilang bahwa proses itu mudah. Convenience. Bisnis yang tidak ribet. Cukup pakai HP, bisa menghasilkan uang. Harga. Price benefit. Coba perhatikan di presentasinya Pak Dian, selalu bilang, ini terjangkau. Semua orang bisa memulai. Karena dimulai dengan harga modal yang cukup rendah. Ya, waktu itu 300.000. Ya. Awalnya kalian 280, terus naik seiring dengan kenaikan harga Ethereum, ya naik menjadi 400-an, terus 500, ya. Bahkan pernah tertinggi hampir 900 karena harga Ethereum-nya yang naik. Saking tingginya Ethereum, sempat tidak laku. Bukan tidak laku, sempat berhenti, stagnan. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk bergabung. Alhasil apa? Forsas mengeluarkan Forsas yang menggunakan mata uang Tron yang jauh lebih murah. Waktu itu Tron 250 rupiah saja satu Tronnya. Kalau semalam saya lihat harga Tron sekitar 380 rupiah. Tertingginya Tron itu pernah 700 Tron itu. Ya, jadi harga, kita mainkan harganya. Atau kita bisa memasukkan unsur keuntungan atau benefit yang bersifat psikologi. Karena dengan itu orang punya prestise. Orang punya rasa percaya diri misalnya karena membeli produk itu, ya. Ini misalnya contohnya pada mobil mewah, ya. Orang yang beli mobil Mercy
yang dia jadikan alasan kenapa dia membeli mobil harga miliaran, ya, ratusan juta, itu bukan karena dia ingin melihat manfaat bahwa dia naik kendaraan itu bisa sampai ke satu tujuan, tidak. Tapi lebih pada gengsinya. Karena beli Avanza sama beli Mercy, kalau naik mobil ya sama-sama sampai di tujuan. Tapi beda rasa naik Avanza sama naik Mercy. Ya. Jadi ini contoh-contoh, ya. Kalau sekedar mencari manfaat, ya, dari suatu produk hanya karena orang itu demam, silakan pilih mau yang mana. Kita mau jualan jahe sebagai minuman yang cocok untuk orang masuk angin, atau kita tawarkan ke dia jaket supaya tidak masuk angin, atau kita tawarkan antangin, atau justru vitamin C misalnya. Ini tergantung bagaimana cara kita menawarkan sesuai kebutuhannya si orang tersebut. Ya. Ini disebut dengan performance benefit factor. Jadi sesuatu yang kita tawarkan itu benefitnya disesuaikan dengan kebutuhan si pelanggan. Ya. Ini kemudahan, ya, kemudahan, convenient, bank, price, ya. Kenapa Garuda itu bisa tinggi harganya sementara lain rendah? Toh sama-sama nyampe di Jakarta juga misalnya. Ini harga, ya, tentunya. Atau itu tadi, ya, psikologi. Orang naik Mercy ya beda dengan yang naik Avanza, naik Xenia misalnya, ya. Yang akan kita tanamkan di benak pelanggan. Sehingga coba buat kalimat yang bersifat membangun positioning, ya. Rumusnya ini, ya. Jadi kalau kita ingin menyusun kalimat, rumusnya ini. Rumus positioning. Pertama, harus disebutkan siapa yang jadi target. Dua, produknya. Tiga, apa rujukan idenya, ya, frame of reference itu, idenya apa, kondisinya mau bagaimana. Terus yang keempat, harus dijelaskan perbedaannya, sehingga perbedaan-perbedaan itu yang menjadi alasan kenapa dia atau si pelanggan itu mau ke kita. Dan yang terakhir, kelima, competitive edge itu adalah reason to believe, alasan mengapa dia mau percaya. Oke. Jadi, untuk tugas dari yang kuliah minggu lalu tentang copywriting, saya akan minta untuk tugas kedua kepada kamu adalah menyusun atau menuliskan, ya, copywriting, ya, membuat copywriting seperti yang diberikan oleh contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Sabri Rashid minggu lalu, ya, untuk membuat positioning sebagaimana yang sudah kamu lakukan segmentasi dan targetingnya. Ya. Jadi saya minta segmentasi dan targetingnya itu direvisi. Saya tidak mau cuman copy paste dari internet, ya. Betul-betul. Yang penting
pada kesimpulannya itu siapa pasar kamu, ada berapa kelompok segmentasinya, kemudian dari sekian banyak kelompok yang kamu buat itu, kelompok mana yang menurut kamu pantas jadi target, tentunya punya alasan. Nah, setelah punya target itu, sekarang untuk target yang kamu maksud, buat positioning penawarannya. Sampai di sini, paham? Halo? Ini ada orangnya nggak? Ada, Pak. Ada, Kak. Saya tanya kok pada diem semua. Ada, Pak. Ya? Ada, Pak. Oke, dari tiap kelompok itu saya minta satu orang volunteer jadi ketua. Ya. Nanti ketuanya menghubungi saya. Nanti, bukan sekarang. Ya. Siapa yang jadi ketua? Jadi, coba lakukan ya setelah segmentasi dan targeting, sekarang sudah jelas ini targetnya siapa, maka kamu susun kalimat, ya, susun kalimat yang dapat digunakan untuk menjadi positioning penawaran kamu. Ya. Gunakan contoh-contoh sebagaimana yang dibuat oleh Pak Sabri minggu lalu. Ya. Jadi sekali lagi ini rumusnya untuk menuliskan positioning ya. Ya, untuknya siapa yang jadi target. Ini sesuatu yang kita tawarkan dan name-nya adalah ini frame of reference ya. Frame of reference itu ini idenya apa? Idenya ya. Oke, kita ini biar kelihatan dua-duanya. Ya, frame of reference itu idenya apa? Yang akan memberikan apa? Ya, alasan ya. Point of difference, alasan-alasannya karena misalnya gini. Contoh yang ada di sini aja nanti kita lihat ya contohnya. Misalnya di sini ya, ini mobil. Mobil Nissan X-Trail, ini mobil. Siapa target pasar mobil Nissan X-Trail? Nissan X-Trail ini ada mobil jenis sport ya, SUV, Sport Utility Vehicle. Ya. Sport Utility Vehicle. Nah, dia untuk orang yang seperti ini, dia tulis untuk orang-orang tertentu ya, yang berorientasi pada kualitas nilai. Nissan X-Trail adalah suatu mobil sport yang ya, sempurna keseimbangan antara cool ini apa? Bukan cool dingin, bukan, tapi desain yang istimewa, mudah untuk digunakan, dan memiliki keunggulan mesin yang kinerja mesin yang excellent dalam berbagai macam varian, ya, dalam berbagai macam varian, memiliki dukungan pelanggan yang sangat baik, dan memiliki nilai jual kembali yang
tinggi. Ya. Jadi di sini ada rumus gabungan dari target market, brand, frame of reference, point of difference, competitive edge. Jadi coba, misalnya, ini siapa target market? Misalnya, contoh, kalau kemarin yang bikin Forsas, Febri, coba, bisa kamu buat kalimat, bagaimana cara kamu nyampaikan ke orang kalau kamu nawarin Forsas kemarin? Apa dia, Pak? Coba kalau kamu bikin kalimat, kalau kamu ingin nawarkan Forsas ke orang, kamu kan termasuk salah satu yang bisa dapat online. Iya. Nah, bagaimana cara kamu menawarkan orang? Coba kalau pakai susunan seperti ini. Misalnya contoh, untuk orang-orang yang ingin memiliki digital asset, Forsas adalah pilihan yang tepat karena ya, Ethereum adalah digital cryptocurrency yang akan menjadi unggul sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ini rumus ya, tapi kalimat ini masih kalimat yang datar. Ya. Kemarin minggu lalu Pak Sabri mengajarkan kita bagaimana menyusun kalimat yang baik. Ya. Dalam bentuk rima, dalam bentuk personifikasi dan sebagainya. Ya. Kita ada trik-trik kemarin. Ya. Jadi untuk tugas kamu coba ya, tugasnya individu tapi dikumpulkan di kelompok. Ya, artinya tiap orang bikin satu terus disetor kepada ketua kelompok. Ya, nanti ketua kelompoknya hanya merangkum. Ini punya si A, ini punya si B, punya si C dan seterusnya. Ya, susunan kalimatnya. Saya nggak mau lagi ada tugas kelompok tapi yang lain hanya setor nama, yang bikin hanya 1 atau 2 orang saja. Nah, yang penting dalam positioning adalah jangan sampai membuat kesalahan. Ya. Ada 4 kesalahan dalam positioning, ada disebut under positioning, ada over positioning, ada confused positioning, dan ada doubtful positioning. Yang pertama, under positioning adalah kita menyusun kalimat positioning yang tidak jelas. Saking tidak jelasnya, ya, pasar tidak dapat membedakan produk yang kita tawarkan dibandingkan produk merek lain. Ingat tadi bahwa positioning itu akan menjadi diferensiasi, menjadi pembeda kita, karena dia bersifat unik. Kalau nggak unik, terus apa bedanya yang kita tawarkan dengan yang orang lain tawarkan? Ya. Contoh misalnya, ya, ini contoh dulu. Ya, sudah banyak orang membuat kesalahan ya, di awal-awal digital marketing. Ya. Contoh di sini, ini BII, ya, sekarang namanya udah berubah jadi Maybank. Dulu BII beriklan waktu ya ini tahun 98 saat internet baru keluar ya, tahun 98. 22 tahun yang lalu. Apa kata BII saat dia buat iklan internet banking? Dia bilang bankbii.co.id, jadi website bank dia, menawarkan fasilitas cek saldo, pemindah bukuan antar rekening,
transfer ke bank lain, pembayaran tagihan, pengiriman uang ke seluruh dunia, pembelian pulsa ponsel, pembayaran tagihan, dan seterusnya, bla 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 bla. Ya. Di mana letak kesalahan dia? Apa yang dia tulis di sini, apa bank lain nggak bisa bikin? Semua bank bisa melakukan hal itu. Nggak ada yang unik di situ. Nah, ini namanya under position. Jadi jangan sampai membuat iklan, membuat penawaran yang tidak istimewa. Nanti orang akan mikir, apa hebatnya internet banking BII? Kalau semua yang dia tawarkan, bank lain juga bisa melakukan juga. Jadi nggak ada yang unik, nggak ada yang istimewa. Ya. Ini BCA, dia iklan ATM. Ya. Dia bilang, ini internet banking juga, internet bankingnya BCA, ya, klik BCA namanya, ya. Dia bilang layaknya memiliki ATM sendiri melalui layar monitor Anda. Jadi seolah-olah internet banking itu kita seperti punya mesin ATM sendiri. Apa internet banking yang lain nggak begitu? Ya sama juga. Jadi tidak ada yang istimewa di sini. Tidak menunjukkan keunikan. Artinya apa? Internet banking BCA, internet banking BII, ya sama aja dengan yang punya yang lain. Jadi kenapa harus punya dia gitu kita menjadi nasabah gitu. Yang kedua kebalikannya, over positioning. Saking spesifiknya, saking ini malah akhirnya terlalu sempit. Ya, terlalu sempit memposisikan produk sehingga mengurangi minat pasar. Ya. Seperti apa kita lihat yang terlalu sempit tadi. Kalau yang under positioning ini terlalu luas, ya, terlalu luas, terlalu umum. Artinya orang lain juga semua begitu juga gitu, nggak ada istimewanya. Ya. Kalau di sini terlalu sempit, ya, orang nggak berminat. Ya. Contoh, ya, ini malah yang bikin slide ini ya, Mark+. Ya. Mark+ itu dia bilang ini adalah perusahaan konsultan marketing yang mahal. Ya, memang ini Mark+ adalah perusahaan konsultasi marketing Indonesia yang paling top. Ya, karena dia bilang dia itu mahal, maka nasabahnya itu hanya perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan besar aja. Mana ada perusahaan kecil-kecil yang berani menyewa Mark+ untuk menjadi konsultan mereka. Ya alhasil bisnis mereka itu terbatas. Terbatas, hanya di perusahaan tertentu aja yang sanggup menyewa mereka. Berikutnya adalah confused positioning. Apa itu confused positioning? Yaitu positioning yang membuat pasar bingung. Confused itu membingungkan. Karena membingungkan, maka akhirnya pelanggan ragu. Kenapa? Karena terlalu banyak atribut atau embel-embelnya. Kita lihat contoh. Ya sekarang nggak ada lagi ya. Kalaupun ada masih sisa-sisanya aja. Dulu ada mobil namanya mobil Timor. Mobil Timor ini ngakunya adalah mobil nasional Indonesia. Seolah-olah entah dari mana, kapan buatnya, tiba-tiba Indonesia punya pabrik mobil sendiri. Ya, karena dulu kita ingin menyaingi Malaysia dengan Protonnya. Ya.
Malaysia punya Proton, tiba-tiba Indonesia ngaku punya mobil nasional. Punya program mobil nasional. Mopnas. Yang namanya Timor. Ternyata mobil Timor ini bukan mobil buatan Indonesia. Ini mobil Korea, KIA, yang diganti mereknya. Betul-betul, persis sama betul. Jadi mobil dari Korea utuh diimpor dari Korea, datang masuk Indonesia, hanya diganti logonya aja. Yang tadinya KIA menjadi Timor. Padahal ini diakui sebagai mobil nasional. Ya. Orang kita tidak bodoh. Katanya mobil nasional. Kok bentuknya persis sama dengan mobil Korea yang ada di internet misalnya? Orang tahu, orang pernah keluar negeri, banyak orang pernah keluar negeri, lihat, oh ini kok persis sama. Gitu. Jadi ini membingungkan, betul mobil nasional apa bukan? Kalau Malaysia punya Proton, jelas, mereka memang buat pabrik. Mereka bangun. Ini nggak jelas, jadi membingungkan. Sehingga ragu, karena membingungkan ragu, ini bagus nggak gitu. Yang terakhir, doubtful positioning. Ini positioning yang pasar sulit untuk percaya. Kalau tadi ragu, beda ya. Ragu itu masih oke, tahiyah, tahidah. Tapi kalau doubtful itu secara terjemahan kata adalah goblok sebenarnya. Arti doubtful. Dalam bahasa Inggris, doubtful itu artinya goblok. Buyan. Ya. Saking buyannya, saking gobloknya, orang pasti tidak percaya apa yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Ya. Seolah-olah pelanggan itu tidak ngerti apa-apa, mau dibohongin. Kalau kalian masih temakan iklan seperti itu, ya mungkin kalian termasuk orang yang doubtful juga. Gitu. Contohnya mana? Contohnya ini. Ya. Dulu, saya waktu jadi manajer marketing Telkom Flexi, musuh saya ini. Ya. Bukan karena ini materi punya Telkom, terus kami bilang Indosat itu goblok. Tapi ini bukti nyata. Bagaimana ini bisa dipercaya? Kamu bayangin ya, kalau ada SIM card yang ngakunya 0 rupiah, terus kamu beli, karena kamu ingin nelfon gratis. Ya, di mana letak kegoblokannya? Kalau memang betul, seandainya betul-betul Indosat itu ngasih SIM card yang 0 rupiah, terus dia untung dari mana? Kalau dia benar-benar 0 rupiah, nggak lama, sebulan pasti tutup perusahaan yang menggratiskan jualan gitu. Kalau diskon, oke, it's fine, masih setuju, masih bisa dianggap. Ya. Roti harga 5.000 satu. Menjelang jam 9 malam mau tutup, beli satu gratis satu. Oke, harganya diskon 50% artinya. Oke, masih jadilah gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba ada roti buka, pagi-pagi buka tokonya, terus dia bilang, hari ini roti gratis, silakan ambil semua gitu. Terus dia besok masih tutup. Ya. Jadi kalau orang, pelanggan, customer, punya akal, mana dia percaya? Mana mungkin Indosat ngasih 0 rupiah? Jangan-jangan ini jebakan. Ya. Jadi selalu iklan begini, jangan dilihat huruf besarnya aja, lihat tulisan kecilnya.
Ya, ternyata 0 rupiah itu berlakunya antara jam 1 sampai jam 3 pagi. Nah, siapa yang mau nelpon tengah malam jam tidur begitu? Ini sama Indosat semua ya, yang AM3. 0,01 per detik. Yang lebih gila lagi itu yang sebelumnya itu. 0,000001 sejuta rupiah per detik. Ya. Ujungnya nanti ada huruf kecilnya. Syarat ketentuan berlaku. Nah, berlakunya kapan? Nah, itu tadi, subuh. Jam yang lain, bayar. Jadi, bagi yang tidak percaya, yang goblok itu Indosatnya. Tapi kalau ada pelanggan yang percaya, artinya pelanggannya yang goblok. Mau ditipu. Ya, kemarin saya dapat broadcast dari salah satu grup WA saya yang saya ikutin. Bahwa hari ini Adidas memberikan sepatu gratis. Harap mengisi formulir di link sebagai berikut. Ada aja yang percaya gitu. Padahal itu dosen, bukan dosen unsur sih, saya ada ikut grup dosen di luar gitu ya. Padahal jelas-jelas alamat websitenya bukan Adidas, Adi strip das gitu. Zaman segini masih ada yang percaya bahwa ada yang ngasih sepatu gratis gitu. Ya, itu positioning yang doubtful, ya, yang bodoh, yang goblok gitu ya. Mana orang percaya gitu. Oke, jadi untuk hari ini itu dulu ya tentang positioning ya. Jadi kembali lagi kepada tugasnya. Satu, saya minta direvisi untuk segmentasi dan targeting ya. Setelah jelas siapa targetnya ya, artinya kamu definisikan lagi targetnya yang cocok untuk setiap bisnis yang ditawarkan itu siapa, maka lanjutkan dengan membuat positioningnya. Nah, kalau yang segmentasi dan targeting dibuat kelompok, cukup satu saja. Ya. Nah, yang positioning saya minta setiap orang bikin satu, tapi digabungkan. Ya. Nanti makanya digabungkan, diserahkan kepada ketua kelompoknya yang merangkum, ya, terus baru dikumpulkan, dikirim ke saya. Ya. Dan lagi, saya akan gunakan e-learning ya sebagai tempat mengumpulkan tugas ya. Jadi saya tidak akan mau nerima yang dikirim lewat luar e-learning. Ya. Ada pertanyaan? Batas terakhir pengumpulannya kapan ya, Pak? Di e-learning-nya. Halo. Saya paling tidak suka menjawab pertanyaan kapan terakhir. Saya malah tantang, kapan kamu tercepat mau ngumpul? Ya. Ya, saya paling benci kalimat kapan terakhir gitu. Kalau hidup kamu selalu berprinsip kapan paling akhir, kamu akan selalu jadi orang paling akhir. Pertanyaan seperti itu nggak pernah mau saya jawab.
Tahun yang lalu, lupa saya kelas apa ya. Yang jelas angkatan 2017 itu. Tahun lalu apa 2 tahun yang lalu? Lupa. Tahun yang lalu rasanya. Saya malah menjanjikan ya, nilai paling rendah akan saya berikan untuk orang paling akhir. Saya terapkan tahun yang lalu, di angkatan 2017 saja. Lupa saya mata kuliah apa saya itu. Karena asumsinya yang paling akhir itu nyontoh yang sebelumnya. Ya, jadi dulu saya kasih tugas, terus tugas itu perorangan, individu, dan saya nilai dengan saya input di software Turnitin. Ya. Turnitin itu adalah software untuk memeriksa plagiat. Saya absen. Pas B ya. Ferdi ada? Ferdiansah? Ada. Ada, Pak. Laporan KP kamu mana? Belum selesai, Pak. Kapan selesainya? Tahun depan? Mungkin, Pak. Hah? KP lah 3 tahun pula, sampai sekarang tidak sudah laporan. Semester 8 diselesaikan, Pak. Semester 8. KP kau itu semester 6. Iya, Pak. 8 sudah 2 tahun. Ini contoh ya. Farhan Ramadan. Farhan Ramadan ada? Ada. Hani Pase. Hadir, Pak. Dendi Putra Rahman. Hadir, Pak. Dendi hadir, Pak. Berlian Sudistyo. Berlian hadir, Pak. Fadlil Fauzi. Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Irfan ada? Ada. M. Rizky Putra Pratama. Hadir, Pak. Zafirah. Hadir, Pak. Dela Anggraini. Dela. Ada Dela? Suci. Ada, Pak. Oh, Dela hadir. Arisa. Hadir, Pak. Tasya. Hadir, Pak. Om Habibi. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Evita. Hadir, Pak. Rifki Fatur Rahman. Rifki. Nggak ada Rifki. Farhana.
Hadir, Pak. Khairunisa, Fahira, Hadir, Pak. Robi, Ada, Pak. Wilyandi, Ada, Pak. kelas A, kelas A, Robi Rizky, Ada, Pak. Diki Agung, Diki ada? Nggak ada. Andi Nuria, Andi Nuria, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Adlin, Hadir, Pak. Alwa, Saya, Pak. Aliyah, Hadir, Pak. Muhammad Arif Raihan, Hadir, Pak. Muhammad Arif Budiman, Hadir, Pak. Muhammad Prabu Ari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Rafiq Fajar, Hadir, Pak. Dimatan, Hadir, Pak. M. Fadil Pratama, Hadir, Pak. Zanetti, Zanetti ada? Ada Zanetti? Ada itu, Pak. Orangnya mana? Itu, Pak. Chat, Pak. Fadia, Hadir, Pak. Isnaini, Hadir, Pak. Dava, Ada, Pak. Andika Fajriansah, Hadir, Pak. Kholidi, Kholidi, ada. Perasaan sudah berapa kali tidak masuk Kholidi ini? Muhammad Fauzan Aziman, Hadir, Pak. Nyimas Intan, Hadir, Pak. Alfat, Alfat, tidak ada. Hani, Hadir, Pak. Febri Yansah. Hadir, Pak. Jadi kalau kira-kira mic kalian rusak, ya tampilkanlah kamera, ya orangnya ada, terus tulis nama, jadi muncul di layar tuh kelihatan ada. Ya sudah, ada pertanyaan lagi? Hah? Tentang tugas dan sebagainya? Jadi yang saya minta nanti dari tiap kelompok, 3 kelompok, ya kan ada 3 kelompok itu, siapa yang jadi ketuanya tolong hubungi saya. Ya. Jadi saya tahu siapa ketuanya, menghubungi saya. Ya. Jadi bilang aja, Pak, saya ketua kelompok 1 misalnya.
Saya ketua kelompok 2, saya kelompok 3 untuk kelas pemasaran. Ya. Jadi revisi tugas 1, ya. Jadi bukan teori-teorinya lagi, tapi yang saya minta adalah ada berapa segmen di lingkungan pasar kamu. Nah, itu. Siapa pasar kamu itu? Apa lingkungan pasar kamu itu semuanya mahasiswa, kalau target kamu itu. Atau bisa jadi kamu punya target orang-orang yang jadi mungkin rekan orang tua kamu, ya terserah gitu ya. Siapapun. Kalau saya tidak salah dulu, saya pernah nanya waktu laporan harian KP punya Farhanah. Farhanah cerita dia karena pakai WhatsApp, targetnya adalah orang-orang pegawai Pemda, nah, misalnya. Itulah segmentasi. Orang Pemda, oh iya rasanya Farhanah ya, mau bilang. Iya, benar, Pak. Jadi orang Pemda, kawan kuliah, siapa lagi? Kawan SMA, keluarga, tetangga misalnya. Itu kan pasti punya karakternya sendiri. Ada segmentasinya. Dari mana kamu kenal orang Pemda itu misalnya? Siapa orang Pemda itu? Jadi, dari sekian banyak segmen itu, mana yang menurut kamu paling tepat? Jangan-jangan Farhanah, kamu dulu tidak tepat memilih segmennya, atau segmennya benar. Secara kemampuan, mereka punya uang untuk bergabung misalnya. Secara pengetahuan, mereka mengerti apa itu cryptocurrency misalnya. Akan tetapi, salah menyampaikan positioning. Bisa jadi. Jadi coba sekali lagi lakukan segmentasi dan targeting. Kemudian setelah punya target, coba susun positioning yang baik. Nah, kalimat positioningnya, walaupun tadi ada rumusnya, ya, ada rumusnya, yang intinya menyampaikan dalam rumus itu alasan mengapa yang kita tawarkan itu sesuatu yang menarik bagi si pelanggan sebetulnya. Nah, namun cara menyampaikannya itu sudah kita belajar teknik copywriting seperti yang diajarkan oleh Pak Sabri Rashid minggu lalu. Ya. Sekarang coba setiap orang bikin satu yang the best yang kamu mampu bikin, habis itu kirim ke ketua, kemudian ketuanya nanti mengumpulkan, ya digabung, ya sesuai dengan nomor urut urutannya, ya urutan NIM atau urutan absen yang kita buat berdasarkan pembagian kelompok, ya biar gampang untuk saya nilai, ya. Oke, itu ya untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada apa silahkan nanti ketua kelas atau ketua kelompok kalau ingin bertanya silahkan menghubungi saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.